anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya,
Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup.
Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya,
Saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa Ciu soal minuman Ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman Ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa Ciu itu anaknya Pak RT, kata Dedi Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli Ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis Ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum Ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga.
Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Oto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Oto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur.
Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal.
Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Oto Hasibuan,
kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh,
Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah. Biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi.
Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon.
4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatau tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama.
Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi,
yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam.
Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu.
Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah. Biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh.
Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Dedi Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi, sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik.
Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur.
Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal.
Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan,
kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh,
Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah. Biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi.
Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu henti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu.
Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi,
Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas.
Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi,
Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah. Biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi.
Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon.
4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama.
Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi,
yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam.
Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu.
Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh.
Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Dedi Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi, sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik.
Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur.
Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal.
Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan,
kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh,
Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah. Biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi.
Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon.
4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama.
Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi,
yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam.
Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu.
Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh.
Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Dedi Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi, sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik.
Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur.
Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal.
Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik di penjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan,
kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh,
Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah. Biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi.
Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon.
4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama.
Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi,
yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam.
Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu.
Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh.
Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Dedi Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi, sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik.
Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur.
Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal.
Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan,
kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh,
Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah. Biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi. Soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi.
Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon.
4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang ngobrol, ada yang nyanyi, soalnya Hadi suka bawa gitar, kata Teguh lagi. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Kahfi yang bawa ciu soal minuman ciu yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Gak tahu beli di mana, kalau keterangan Kahfi mah si Kahfi yang beli, ungkap Teguh. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman ciu itu dibawa oleh Kahfi. Jadi yang bawa ciu itu anaknya Pak RT, kata Deddy Mulyadi. Teguh, Okta dan Pramudia mengaku tak melihat Sudirman baik di warung Bu Nining, rumah Hadi, dan rumah Pak RT. Namun Udin mengaku melihat Sudirman pagi hari di kontrakan tersebut sedang mengobrol dengan Pak RT. Udin bangun jam 6:30 sudah ada Sudirman. Dia ngobrol sama Pak RT, jelasnya. Teguh mengaku tak melihat Udin karena dirinya pulang ke rumah pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pramudia. Para saksi itu juga meyakini kalau Saka Tatal tidak ada bersama mereka pada malam kejadian itu. Kahfi disuruh Hadi sementara itu Kahfi dalam babnya mengaku membeli ciu disuruh oleh terpidana Hadi. Bahkan Kahfi mengaku membeli minuman keras jenis ciu di daerah Krian bersama dengan Okta. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama.
Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Karena saksi melihat mata mereka memerah, tulis putusan Mahkamah Agung. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Kahfi juga membantah bahwa pada malam itu dirinya bersama dengan para terpidana. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Kahfi ikut ditangkap bersama 7 terpidana, yakni Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Sudirman, dan Saka Tatal. Namun Kahfi dibebaskan oleh polisi dan tidak ikut ditahan seperti yang lainnya. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman miras di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum miras. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Soal minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Mereka membenarkan kalau minuman miras itu dibawa oleh Kahfi. Pak RT disebut menjadi sosok yang memiliki peran di balik dipenjaranya para terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT pada polisi dinilai penting sehingga polisi bisa memenjarakan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Warga menaruh curiga karena sejak kasus Vina itu terjadi 27 Agustus 2016 silam, sampai sekarang sangat sulit ditemui warga. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 210, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Sapudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara. Geng kuli telah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Pasren di kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan, kuasa hukum untuk 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik geng kuli bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT kasus Vina, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab 5 orang geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi, Pram, Teguh, Udin dan Okta, bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum ciu di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha bicara jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur hidup. Anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kahfi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi,
yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kahfi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Motor juga pada didorong pas pindah, biar gak berisik, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Di rumah Hadi, kelima saksi bersama 5 terpidana itu lanjut gitar-gitaran dan minum ciu. Ada yang